maka pangkat, jabatan, harta, rupa, keturunan tidak akan mampu mempengaruhi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang hanya mampu membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Inna akramakum indallahi, enggaknya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang suka menampakkan amalannya itu, ya, itu karena apa? Karena keturunan. Ya, karena keturunan. Kalau melihat misalkan orang tuanya, orang tua yang memiliki pangkat kedudukan, dia memiliki sikap yang berbeda. Suka membedakan diri dengan orang yang tidak sama pangkat derajatnya. Hati-hati nih hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Semua yang menjadi potensi membuat amalan kita menjadi rusak itu, maka hindarkan. Hindarkan, ya. Harta, kecantikan, pangkat, ilmu, semuanya itu tidak mampu menjamin kemuliaan bagi diri kita. Ya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Duhai ya Rasul, siapakah manusia yang paling mulia?" Ternyata Rasul tidak menjawab orang yang memiliki garis keturunan denganku, tidak. Ya. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang paling mulia itu adalah orang yang sadar akan datangnya kematian, lalu dia mempersiapkan dirinya dengan bekal terbaik untuk berjumpa dengan kematian itu. Artinya apa? Manusia yang paling tinggi ketakwaannya itulah manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah membanggakan keturunan. Kita keturunan tuan guru, misalkan, mohon maaf, kita keturunan orang kaya, kita keturunan pejabat, mohon maaf, semua itu tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika tidak terdapat takwa di dalam diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia pernah memanggil putri beliau, ya, Fatimah, ta'al. Beliau memanggil Fatimah dan Safiyah, paman beliau, dipanggil ke sini kalian berdua. Apa pesan baginda Rasul yang mulia? I'mala, ya, beramallah kalian dengan amalan yang terbaik. Pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh aku tidak akan mampu menjamin keselamatanmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Keturunan Rasulullah saja, putri beliau saja belum berani, ya, belum berani dikatakan mendapatkan jaminan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal putri beliau, ya. Bagaimana dengan kita? Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka Rasul ingin menegaskan di sini, sesungguhnya yang akan mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah takwa kita. Ya. Sebanyak apa ketakwaan yang kita persembahkan kepada Allah, sebanyak itulah nanti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Ya. Maka pangkat, jabatan, harta, rupa, keturunan tidak akan mampu mempengaruhi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang hanya mampu membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Inna akramakum indallahi, enggaknya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah untuk melakukan ibadah, ketaatan secara maksimal. Tidak perlu pamer-pamer, nggak perlu perlihatkan, ya, nggak perlu itu. Nah, di dalam kajian Tiang Pelungguh Senamian Kelembang niki mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk pandai-pandai merahasiakan amalan kita, ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Karena menampakkan amalan kita itu memberikan peluang bagi nafsu untuk merusak pahala atau hasil daripada ibadah atau ketaatan yang kita lakukan.